Hey, Ada APA? 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 Hanya tersisa seperempat halaman. Kawan, silakan turun dari mobil. APA? Tidak ada tempat lagi. Lucu sekali. Ada lagi tadi malam. Kenapa sekarang hilang? Kawan, silakan turun dari mobil. Apakah mereka akan menambah uang? Kamu pergi dan beritahu editor Wang untuk bekerja sama dengan perusahaan mikro kami. Harga awal tidak mungkin. Tentu saja tidak. Saya hanya ingin hasilnya. Saya tidak ingin mendengar prosesnya. Sudah saya katakan berkali-kali. Jangan bilang kamu. Kawan, silakan turun dari mobil. Halo, Tuan Su. Akhirnya bisa menghubungi kamu lewat telepon. Kamu kemana saja? Cepat kembali. Saya benar-benar tidak tahu di mana saya sekarang. Tapi saya yakin saya akan ditangkap. Kamu tidak turun lagi. Saya harus memaksa kamu keluar dari mobil. Apakah kamu menembak? Tidak menembak. Hei, pahlawan ditangkap. Ditangkap? Kenapa tidak tahu? Sutradara Prancis akan segera datang. Direktur PR hilang. Bagaimana dengan itu? Ceritakan apa yang terjadi. Apa? Ada apa? Hei, buang saja. Bagaimana dengan ngebut? Saya benar-benar tidak tahu batas kecepatan di jalan ini. Tidak tahu batas kecepatan. Kecepatan tertinggi di kota tidak boleh melebihi 60. Bagaimana kamu mendapatkan SIM? Tidak hanya saat ngebut. Kamu mengendarai mobil ke polisi rakyat. Kamu tahu apa? Saya bersumpah tidak melihat polisi datang. Lalu siapa saya? Polisi Tentara Merah. Ini adalah SIM saya. Ini adalah surat izin mengemudi saya. Dan ini kartu saya. Saya bisa mengganti semua kerugian Anda. Tapi saya harus pergi sekarang. Saya ada rapat yang sangat penting. Harus ikut serta. Jadi saya minta maaf dengan sangat tulus. Maaf. Saya tidak bilang kamu boleh pergi. Bukankah saya sudah minta maaf? Pak polisi. Hei, polisi. Bagus tidak? Saya secara resmi memberitahumu. Kamu dicurigai menyerang petugas polisi. Dan ngebut. Hei. Kenapa? Mau kemana nyetir? Kamu nabrak mobil saya. Kamu harus antar saya kembali ke unit dulu. Kakak. Siapa kakakmu? Kamu dari perusahaan V. Kamu tahu perusahaan kami. Saya kira polisi hanya tahu menangkap penjahat. Kalau kamu tertarik, atau pacar kamu, atau keluarga kamu tertarik, bisa cari saya. Karena kami ada acara open house perusahaan. Kami menargetkan pengunjung dari seluruh negeri. Biarkan mereka merasakan budaya perusahaan kami. Atau produk merek atau apalah. Bagian ini kebetulan tanggung jawab saya. Dan produk utama kami musim ini bernama Qinyang. Pernah dengar? Tidak. Jalan lurus. Yah, kami juga punya sampo untuk pria. Saya tidak perlu sampo lagi. Saya pakai sabun. Aha, sebenarnya kamu bisa coba sampo kami. Sampo kami adalah formula rahasia. Dan kami punya pusat penelitian di Prancis. Dengan ilmuwan terbaik. Hair Layton terbaik. Bagus sekali. Benar,
Pelak Cannon. Kalau kamu begitu tertarik, aku menyambutmu ke hari terbuka publik kami. Lihat, kamu polisi paling tampan yang pernah aku lihat. Dan pengetahuan khusus yang sangat khusus. Benar? Selera fashion yang mendalam dan sangat bagus. Sangat sesuai dengan citra merek King yang kami. Oh, maaf. Aku tidak tahu apakah pantas untuk polisi seperti kamu mengatakan begitu. Eyo, kamu. Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Tepuk iklan sembarangan, tiup rambutmu. Bicara tentang sampo, kamu bisa membuatku senang. Bukankah profesi hubungan masyarakatmu hanya untuk membujuk orang? Hei. Sebenarnya, tidak. Lantai harus bersih. Dan, di udara. Kita perlu mendapatkan beberapa aromaterapi. Dalam kasus ini, kualitas udara akan lebih baik. Gumong-gumong, pindahkan pot bunga. Orang Perancis tidak suka. Siapa yang akan memindahkan? Aku? Aha. Pergi cari bantuan. Oak. Benar. Buat permohonan. Bagaimana dengan tur halaman ini? Sutradara Prancis pasti akan bertanya. Apakah itu berarti dia sudah ditangkap? Dia bilang dia pergi ke pesta tertutup. Bagus. Alasan yang bagus, ya? Ayo. Hei. Apakah perusahaanmu memiliki Yero? Aku memilikinya sekarang. Yero menemukannya. Ditemukan. Pindahkan pot bunga di dalam kantor keamanan publik. Hahaha. Ya, terima kasih. His, hari ini siang. Ayo kita rayakan. Kakak, aku masih harus bekerja. Hei. Bosku sedang punya bayi. HMPH. Suran itu. Bukankah dia sudah jadi direktur utama? Naik jadi presiden. Benar? Tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga ikut-ikutan hidup. Ini orang yang berpikiran sederhana sepertimu. Tidak bisa memikirkan tempat yang jelas. Di permukaan aku masih asisten. Tapi asisten presiden wilayah Asia Pasifik dan asisten direktur utama. Itu sangat berbeda. Oak. Dulu aku mengikuti Sukita. Yang kulihat setiap hari tidak lebih dari sesuatu. Direktur penjualan, direktur media atau semacamnya. Di masa depan, aku akan bertemu dengan konsorsium besar dan direktur besar. Aku melihat pria tampan. Sangat tampan, sangat keren. Pertama kali aku melihatnya. Dia terbaring di lantai Taichung dan tertidur. Tapi sekilas adalah pemabuk. Tapi dia benar-benar sangat tampan, bukan? Seperti kamu pada tanggal 7 Juli. Kamu bilang dengan syaratmu sekarang. Kamu ingin mencari yang baik. Itu tidak terlalu realistis. Benar? Apa yang kamu katakan orang menginginkanmu? Hei, apakah kamu ingin nomor teleponnya? Tidak. Tapi aku melihatnya lagi hari ini. Dia punya mobil. Auto, kan? Adalah harta. Apakah itu miliknya? Aku tidak tahu. Aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak berhak meninggalkanku di sini. Konsekuensi dari yang kamu lakukan akan sangat serius. Juga, sebelum pengacaraku sampai di sini, aku berhak untuk tetap diam. Namaku Smile. Tawa kecil yang berbahaya tertawa. Nomor alarm 01049. Jika ada keluhan, kamu bisa mengeluh.
Begitu melihat kartu nama, itu salah satu anak buahmu. Kamu bilang itu kebetulan. Kamu tidak takut dengan Lotus Mansion? Bagaimana bisa aku bertemu dengannya? Ya. Dan yang di dalam ini mengusir. Hampir menabrakku. Mengemudi ilegal. Sikapnya sangat buruk. Karena itu anak buahmu. Jadi aku tidak melaporkannya ke polisi lalu lintas. Bukan gaya dia. Sepertinya kamu harus jadi bos lebih lama lagi. Kenali bawahanmu. Itu petugas Wei. Hei, sekarang bosnya ada urusan mendesak untuk memanggilnya kembali. Bisa angkat tangan? Ya. Kamu membungkus kue listrik bulan ini. Tidak masalah. Hari ini tanggal 29. Bulan depan. Lalu bulan depan. Petugas Wei benar-benar minta maaf telah merepotkanmu. Kamu lihat apakah ini anak buahmu? Tuan Su, Namaku. kenapa masih membuat laporan kecil? Apa sikapmu? Duduk. Kamu dari perusahaan V? Apakah dia direktur utama perusahaan V? Aku menelepon unitmu. Di mana orang salah? Kamu hanya tidak punya alasan untuk menahanku. Su, maaf telah merepotkanmu. Direktur Y. Petugas Wei meneleponku. Benar. Sikapmu salah. Jaga baik-baik tanganmu. Mengemudi ilegal. Mengemudi sambil menelepon. Tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri. Tidak bertanggung jawab untuk orang lain. Kualitas apa? Juga sutradara. Aku bilang, kenapa kamu begitu berantem? Cepat minta maaf ke orang lain. Masih ada lagi. Ganti rugi juga harus dibayar. Ya. Bahkan keledai saya hancur. Untungnya, saya bergerak cepat. Kalau tidak, bahkan saya akan hancur. Yero. Bukan cara kamu melakukan sesuatu. Baik. Saya akui. Punya sikap sebelumnya. Di mana pengacaranya? Tidak menunggu pengacara? Petugas Wei, saya minta maaf. Saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Bawa pulang dan disiplinkan anak buahmu. Jangan beri polisi rakyat lebih banyak masalah. Saya benar-benar minta maaf tentang hari ini. Tapi itu benar-benar kecelakaan. Polisi itu selalu pergi. Kamu punya kurang dari setengah jam lagi. Saya tidak ingin kecelakaan lain terjadi. Coba keberuntunganmu. Lihat apakah inspektur bisa menyentuhnya. Apakah semua orang di departemen keuangan ada di sini? Semua ada di sini. Apakah kamu teman media? Wawancara selesai di sini. Tolong. Kamu selalu akrab dengan kami, Ye. Di mana 3 tamu terhormat hari ini? Markas khusus datang merayakan Natal bersama kami. Jika kamu ingin bertanya pendapat saya harus mengatakan bahwa markas sangat serius dengan pasar Cina kami. Yah, saya pikir kamu mungkin salah paham. Saya bukan wartawan. Kamu bukan wartawan. Maka kamu mungkin melihat saya mengambil ini. Jadi jadilah reporter untuk saya. Tapi sebenarnya, saya bukan. Jadi apa pekerjaanmu? Saya seorang fotografer. Saya minta maaf.
Saya tidak menjelaskan dengan jelas kepada Anda tadi. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Tidak ada yang bertanya kepada saya ketika saya pertama kali masuk. Jadi saya bertanya padamu sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku harus memberitahumu? Sedikit orang di gedung ini berani bicara seperti itu padaku. Sekarang aku curiga kamu mencuri informasi dari perusahaan kami. Aku akan memeriksa kameramu. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Aku punya hak untuk memanggil satpam. Aku tidak yakin bisa menemukan apapun. Tapi aku janji, kamu akan dalam masalah besar. Kalau begitu, lebih baik kamu panggil satpam. Lalu. Sekarang aku punya sidik jarimu di dompetku. Ikuti aku ke satpam. Jangan pergi. Kenapa kamu? Dia mengcuri. Dia sedang mencuri. Apa yang dia curi? Mencuri dompetku. Lupakan saja. Mereka sudah mengembalikannya, kan? Oh, ngomong-ngomong, kita semua ada di sini. Pergi dan lihat. Bagus. Selamat datang, selamat datang. Dong, Sue. Halo, halo, Emma dong. Di sini, aku ingin memperkenalkan. Ini Suran. Ini Emma Dong. Ini Susan. Ini Chen Sheng. Selamat datang ketiganya. Mei Su Club. Ini. Selamat datang Direktur Penjualan Jiang Dong. Halo. Aku Jiang Dong. Halo. Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, Ye Rong. Selamat datang, dan Direktur Administrasi kami. Direktur Departemen Keuangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, oke? Kamu adalah pemilik klub tepi sungai. Ada banyak cara untuk memulai percakapan dengan pria ini. Aku merasa aneh denganmu. Aku tidak suka berbelit-belit. Satu kata, aku ingin membeli rumah. Beli semua itu. Aku pikir kamu salah sasaran. Membeli rumah tidak ada hubungannya denganku. Karena Nona Beruang tidak bermaksud bekerja sama. Lupakan saja. Sayal. Sekarang susah sekali menghabiskan uang. Meskipun aku bukan pemilik rumah, tapi aku temannya. Aku tidak tahu apa yang kamu sebut pria ini. Bisakah aku menganggap kamu sedang merayuku sekarang? Kalau begitu kamu bisa menerima. Sudah menjadi kebiasaanku untuk menerima apa saja. Apalagi, Nona Beruang adalah seorang kecantikan. Namaku Anne. Aman dan stabil. Panggil aku Anne Les. Ensa. Bolehkah aku meminta kartu kamu? Aku sudah memberikannya ke pembantu rumahmu kemarin. Kirimkan agar terlihat seperti iklan kecil. Tidak ada pulpen, aku menulis untukmu. And shall. Send you a memanggilku and less security. Di mana Keamanan publik. Aku tebak ide Kasyong. Pertama, dia ingin melihat siapa aku. Kedua, dia ingin memeras sedikit minyak dariku, generasi kedua kaya. Jia buru-buru. Hei! Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Oh. Nona Beruang. Maaf, aku tidak mendengarnya. Ada apa?
Hei. Bagus. Ya. Tentu saja kamu bisa. Terserah kamu. Bagus. Jadi begitu. Dia ingin bertemu denganku. Sayang sekali kamu tidak pergi ke Hollywood. Kurang sedikit darimu. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak menjual diriku. Kat, Dia bilang Sedikit orang di gedung itu yang berani tidak menjawab pertanyaannya. Lalu hanya bosku Suran. Itu tidak mungkin. Meskipun seperti ini, Aku merasa seperti orang lain di perusahaan kami. Direktur penjualan Jiangdong. Kalau dia menyukaimu, sangat baik padamu. Dia benci kalau kamu bicara. Bisa membuatmu mati. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana kamu bisa keluar setelah itu? itu intinya. Terakhir mabuk. Dia tiba-tiba muncul di depanku dan membantuku menghalanginya. Aku manfaatkan waktu ini untuk pergi lagi. Hei, seperti apa rupanya? Tinggi dan kurus. Benarkah itu Sukami? Dia juga mengendarai BMW. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin itu Suzong. Sukami juga sangat tampan. Juga sangat jujur. Suran dan aku hampir setiap hari bersama. Bagaimana mungkin dia? Siapa yang tahu? Orang kaya itu punya keanehan. Jenis pemabuk apa yang dia suka? Pahlawan menyelamatkan kecantikan atau semacamnya. His, kamu makan dengan tenang. Kenapa dia ada di sana? Aku tidak tahu apa yang dia katakan padamu. Tang Kiki, masih ingat namamu. Aku menjadi. Orang itu pasti dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Orang-orang aneh di Departemen RD perusahaan kami. Kaya dan aneh. Seperti Frankenstein. Ilmuwan Hei, jangan bicara dengannya. Dia punya pikiran seorang ilmuwan. Punya keberanian untuk bertindak. Orangnya juga tampan. Ini terlalu sempurna. Tanggal 7 Juli, kamu harus realistis. Jangan terlalu banyak berhayal, oke? Ya, menurutku dia cukup menarik. Hei, mau aku ucapkan terima kasih padanya? Oka menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Terserah kamu. Topik yang selalu diberikan Su padaku adalah tentang rencana Kinyang. Aku mungkin punya ide. ayo dengar. Gambaran seorang pria. Sukses, percaya diri, karismatik. Mendekati. Ada poin yang lebih penting. Pria ini harus memiliki hukum. Jika ada dua jalan di depannya. Satu sisi adalah jalan menuju jalan. Sisi lainnya adalah jalan menuju petualangan dan tantangan. Dia bahkan tidak akan berpikir. Akan memilih jalan menuju petualangan dan tantangan. Karena itu sifatnya. Bahkan jika dia mempelajarinya berkali-kali. Jawabannya hanya ini. Hanya tantangan yang memiliki vitalitas dan pesona. Seperti Su. Semua dekat kecuali kalimat terakhir. Hanya itu yang kukatakan. Semua dekat. Secara pribadi, aku pikir aku telah memahami ide Kinyang. Aku juga ingin tahu bagaimana kamu akan bersikap. Tantangan pria itu. Masih dalam proses penyempurnaan. Kamu bisa pergi ke Departemen Humas untuk mendapatkan informasi latar belakang Kinyang. Aku yakin itu akan membantumu. Terima kasih. Mandy. Ini dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Botol floss lembutku diganti. Bukankah kamu memintaku memberikannya ke Skibiko klien? Kamu tahu? Aku belum pernah bertemu orang yang tahu banyak tentang Kinyang. Baiklah. Tapi ketika aku melihatnya keluar tadi, tidak terlalu senang. Karena aku tidak boleh terlalu senang di depannya. Kami adalah pihak A. Harus memiliki penampilan pihak A. Ngomong-ngomong, kamu bantu aku ke Departemen Hukum untuk mengambil kontrak. Mereka tahu. Oak. Kembali begitu cepat. Aku buru-buru menandatangani kontrak. Tentu saja aku ingin. Tapi aku baru saja menerima telepon. Aku dengar akan ada perubahan personel di perusahaanmu. Aku khawatir itu akan memengaruhimu. Karena ada orang yang menyebarkan rumor tentangmu. Apa tentangku? Tentang masa lalumu.
Dan itu kembali dari luar negeri. Situasinya sangat buruk untukmu. Jadi kamu tidak akan menandatangani kontrak denganku untuk sementara waktu. Aku tidak ingin membuang waktu dan tenaga. Itu selalu dimulai. Kantor pusat mengirim kami ke sini kali ini. Ada persyaratan staf yang penting. Tentu saja. Juga sekalian dengan kolega-kolegamu di Greater China. Merayakan malam Natal bersama. Baiklah, ini suatu kehormatan bagiku untuk mengumumkan. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Li Zihui. Kamu dan timmu. Selama bertahun-tahun, apa yang kami bawa ke perusahaan? Hasil yang luar biasa dan reputasi yang unggul. Sulit untuk kehilanganmu. Ini juga sangat sulit bagi kami. Keputusan komando. Bisa dikatakan kepergianmu adalah kerugian besar bagi wilayah Asia Pasifik kami. Tapi tidak diragukan lagi bahwa nama Timur Tengah. Maaf. Apa maksudmu? Timur Tengah. Ya, kamu adalah presiden baru kami untuk Timur Tengah. Setelah tahun baru, kami akan menemanimu ke kantor pusat Timur Tengah di Riyadh. Tunggu. Toilet. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Untuk memindahkanku ke Timur Tengah untuk belajar. Aku tidak familiar di sana. Aku milik di sini. Greater China. Di sini aku seperti ikan di air. Dan aku telah membangun jaringan penjualan yang kuat. Juga ada sumber daya jaringan yang bagus. Yang lebih penting, aku berhasil mengendalikan biaya operasi. Dan memperluas pangsa penjualan. Yah, aku tidak bisa menemukan alasan bagiku untuk pergi. Adong, ini tidak adil, mengerti? Tidak adil. Saya pikir ini adalah kepercayaan kantor pusat kepada Anda. Timur Tengah membutuhkan pengalaman dan kemampuan Anda. Dan kami semua percaya pada kesetiaan Anda. Mengetahui bahwa Anda tidak akan datang. Saya akan menolak. Istri saya pasti akan menolak pergi ke Timur Tengah. Saya harus memikirkan keluarga saya. Kami memiliki tawaran yang sangat baik untuk Anda. Beri saya minyak, bangun dan perintah. Kami percaya. Pulang dan tidur nyenyak malam ini. Selamat malam Natal. Besok saya akan bangun dan menjadi pejuang lagi. Setelah Anda mengatur bisnis Timur Tengah, kami akan bertemu di kantor pusat di Paris. Bukankah begitu kita semua datang ke sini? Atas nama perusahaan, saya mengirimkan Anda hadiah kecil. Sekaleng minyak Timur Tengah kenangan. Selamat. Halo, semuanya. Semuanya sudah di sini. Susan Wang dari kantor pusat sekarang. Bacakan kami beberapa berita penting. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Li Zihui Anda. Janugerahi medali kontribusi khusus dari kantor pusat. Selamat, terima kasih. Kemudian saya umumkan. Presiden Li Zihui akan mengajukan. Kami meninggalkan Asia Pasifik. Dia menuju ke Timur Tengah. Membuka dunia baru. Jangan lihat saya baru tahu. Jangan gugup, semuanya. Pengangkatan berikutnya hanya perubahan kecil. Izinkan saya mengumumkan struktur personel baru. Kami tahu bahwa wilayah Asia Pasifik, terutama wilayah Tiongkok Raya, memiliki tim yang sangat baik. Jadi kami hanya membuat beberapa perubahan kecil. Saya akan menggantikan posisi Presiden Li Zihui. Pada saat yang sama, saya juga akan bekerja sama dengan Manajer Umum Suran. Bersama-sama bertanggung jawab atas manajemen Tiongkok Raya. Tuan Su, wanita itu sudah keterlaluan. Ini hanya perebutan kekuasaan.
Sejak kapan Presiden wilayah Asia Pasifik harus berbicara dengan manajer umum wilayah Tiongkok Raya? Bersama-sama bertanggung jawab atas Tiongkok Raya. Hei, Bisa tebak hasilnya? aku cukup senang. Kamu bisa berhenti menggangguku. Aku akan terus meneleponmu. Proses pembalasan dimulai sekarang. Aku menikmati sensasi memukulmu. Judul game muncul lagi. Seberapa jauh kamu pikir kamu dari nasib buruk berikutnya? Seberapa jauh? Kurasa tidak jauh. Kudengar kamu punya kucing di langit-langit hotelmu. Cuaca belakangan ini sangat dingin. Kamu pikir dia masih di sana? Hah? Tiga direktur. Suran adalah kandidat yang telah kurekomendasikan ke kantor pusat. Kenapa tidak biarkan dia menggantikan posisiku saja? Alih-alih, itu akan melemahkan haknya. Kami juga tidak punya cara. Ini keputusan sementara. Kami mendengar beberapa rumor tidak menyenangkan tentang Suran di kantor pusat. Jadi sementara membekukan pengangkatannya. Ganti dengan aku, Bol Tanya rumor seperti APA? penipuan bisnis tentang pengalamannya di AS. Ya, halo. Di mana Departemen Penelitian dan Pengembangan? Kamu, aku baru di sini. Aku tidak tanya jelas saat datang melapor hari itu. Silakan naik ke lantai 2. Oh, baik. Terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Aku sekarang di platform di lantai atas Hotel Universal. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik di sini. Seseorang di sini punya anak kucing. Ini mangkuk kucing. Dan baskom air. Tapi aku tidak tahu siapa yang memeliharanya. Apakah itu pelayan atau koki di sini? Kamu yang memelihara kucing ini. Kenapa kamu di sini? Ikuti aku. Oh. Untukmu. Hei, hadiah Natal ah. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu itu. Terima kasih telah membantuku kemarin. Kedepannya, aku tidak akan datang ke sini lagi berlarian. Kenapa sih? Ini langit-langit. Pakai sepatu hak tinggi bahaya.
Hei, gimana pemandangan dari langit-langit? Kamu mau apa? Nggak ada. Aku cuma mau mengingatkan kamu. Semua staf hotel pergi ke perayaan Natal. Petugas kebersihan pulang kerja lebih awal lagi. Sampai jam 9 pagi. Nggak ada yang akan naik ke atas. Kamu benar-benar gila. Jangan terlalu bersemangat. Aku cuma mau bilang selamat Natal buat kamu. Dan setelah telepon ini, HP kamu juga bakal ikut Natal. Hei, ada siapa-siapa? Telepon seseorang. Sinyal HP-ku diblokir. Ada siapa? HP-ku juga diblokir. Pak Sumana. Aku bukan ekor kecilnya. Dia di mana? Aku mana tahu. Terus gimana kamu bisa jadi asisten? Hei! Santai. Pak Sumana, Di luar jangkauan. Kamu terus nelpon dia. Ada siapa di sana? Hari ini malam Natal. Semua orang sibuk di bawah sana. Gak ada yang bakal naik ke langit-langit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mereka gak bakal kerja sampai jam 9 besok pagi. Kita bakal mati kedinginan kalau nginap di sini semalaman. Bukannya kamu gak pernah takut dingin. Apa? Kamu suka pas mabuk. Tidur di luar. Kamu gak takut kedinginan. HMPH. Tapi sekarang gak ada anggur. Cuma ini. Gimana? sudah bisa dihubungi? Masih nggak ada kontak. Kamu pikir kamu bikin suaranya kayak gini? Setidaknya nggak bakal terlalu dingin. Aku tidak akan melakukannya dengan cara bodoh seperti kamu. Kapan petugas kebersihan hotel akan datang? Tidak sampai besok pagi. Kamu pikir aku bercanda denganmu? Sepertinya aku benar-benar ingin menghabiskan malam Natal bersamamu. Apa gunanya mendesis? Tidak perlu bicara. Beri teriakan saja. Yao, lihat, semuanya sudah siap. Sedang menunggu kita. Terima kasih. Terima kasih. Eo. 可的，Chen Shang，ayo Suzong， kira-kira. Tuan Su senang. Selamat nak. Direktur Jiang, saya mengajukan toast untuk Anda. Saya tahu Anda adalah juara pemasaran.
Saya juga tahu bahwa Anda adalah tim yang dibawa oleh Su. Kalian adalah teman baik. Saya masuk ke perusahaan B. Bukankah karena aku teman baik atau partner lama Su? Tetapi karena kekuatanku. Tentu saja, jangan salah paham. Aha, maksudku, aku ingin pendapatmu. Karena kalian adalah teman baik. Kamu lihat, Su belum datang malam ini. Apakah ada yang menentangku? Atau kita tidak puas dengan pengaturan personel? Tidak apa-apa, kamu bisa langsung mengatakannya. Oh, Saya pikir Anda salah paham. Tuan Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia seharusnya memiliki urusan lain. itu yang terbaik. Saya pribadi sangat menghargai Anda. Saya harap kita akan bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Permisi. Eyo, saya mengajukan toas untuk Anda. Selamat Natal. Aku tidak bisa berteriak. Apakah kamu Tang Kiki? Aku Tang Kiki. Bukankah kamu Zhang Daiwo? Saya Zhang Daiwo. Benar-benar kamu. Boleh saya wawancara kamu? Masih syuting. Untungnya, saya tidak cukup. Apa yang kamu mau lakukan? Katakan dengan jelas. Kenapa kamu merekam saya? Saya tidak sengaja mengambil itu. Saya tidak tahu kamu ada di sana. Kalau begitu jangan diunggah ke internet saat melihatnya. Kamu tidak berpikir saya akan berbohong di internet. Kamu telah melakukan hal yang buruk pada saya. Kamu tahu apa? Mobil apa yang kamu rekam? Kamu mengambil nomor plat saya. Kamu tidak punya niat tersembunyi. Maaf, saya benar-benar tidak bermaksud. Tidak sengaja. Semua berita tentang saya ada di internet, koran, majalah, TV. Mengatakan saya sedang bekerja, persahabatan, waktu, dan tempat. Pergi ke Lotus Mansion untuk kencan setiap Kamis. Bahkan tahu namanya. Tidak mudah memeriksa apakah ada hiasan. Kamu bisa mengambilnya, tapi tidak bisa langsung dikirim. Kamu tahu aturannya? Lihat itu saya. Apakah kamu ingin melihat saya di sini? Kata bosan, besar, saya mengerti kamu. Main di internet. Apakah kamu melihat masalahnya? Bukan ini selesai? Saya akan berikan uangnya. Berhenti di mana? Saya akan mengeluarkannya. Jangan diam merekamnya. Saya tidak. Saya tidak. Keluarkan untuk saya. Saya tidak punya. Kamu saja. Apa yang kamu mau? Apa yang saya mau? Menurut kamu apa yang saya mau? Saya memarahi kamu. Saya datang untuk memarahi kamu di awal. Hanya ingin memarahi kamu. Kamu melakukan pekerjaan murahan seperti ini yang menghasilkan uang dengan menjual privasi orang. Ini adalah jalan yang tidak bisa di mana saja. Pekerjaan yang berbicara. Tidak hanya kamu mengacaukan hidupmu, Tapi juga menginfeksi orang lain. Kalian adalah orang-orang yang berpikir dengan bagian bawah tubuh. Gunakan motif paling kotor dan rendah untuk berspekulasi tentang orang lain. Aku sudah bilang maaf. Bawa itu padaku. Karena itu menyakiti orang. Apa yang kamu lakukan untuk membantuku menjaga uangku? Aku akan mengambil tentumu. Kamu lepaskan. Kamu tidak melepaskan. Aku memanggilku. Aku memanggil polisi. Ikan Jiangnan, bawa itu padaku. Biarkan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. apa yang kamu lakukan? Zhang Daiwo, kamu tidak pergi lagi. Besok akan menjadi headline lagi. Oh, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melihat berita yang kamu rekam. Nah, kenapa kamu merekam pendaki tebing itu?
Nah, itu karena aku tidak tahu siapa dia. Itu sebabnya aku penasaran. Karena seseorang memberitahu aku. Dikatakan bahwa seseorang sedang memanjat gedung tinggi dan panjat tebing di malam besar. Sayang sekali aku tidak menghalanginya. Sayang sekali. Aku ingin bertemu dengannya. Kenapa kamu tidak menunggu sampai aku menemukannya lagi? Aku harus memperkenalkanmu. Ini adalah kandidat untuk juru bicara merek King yang kami. Ini adalah Ronaldo, pemain sepak bola dunia tahun ini. Citra sangat bagus. Muda, modis, percaya diri. Ini adalah fashion Asia terkemuka ring. Juga sangat cerah dan sehat. Dan akhirnya, ini adalah Zhang Daewo. Dia adalah bintang paling populer tahun ini. Tidak peduli stasiun apa yang kamu tonton. Kamu bisa melihatnya tidak peduli apa. Selain itu, ketiganya memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan merek kami. Jika itu seorang gadis, mana yang akan kamu pilih? Huyan Dias. Aku tidak ingin menggunakannya. Kenapa? Dia adalah bintang tanpa moral. Kenapa dia tidak punya rasa moral sama sekali? Kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, tunggu sebentar, keluar datanya. Sederhana. Dia pasti sedang berbaring di depan komputer menonton gosip hiburan sekarang. Tuan Su, aku adalah direktur PR, jadi aku harus mengingatkanmu. Zhang Dayu adalah bintang dengan momentum naik terkuat tahun ini. Tentu saja, aku tidak tahu apa yang kamu dengar. Tapi sebagai figur publik, evaluasi itu sendiri ada baik dan buruknya. Tidak perlu naik ke tingkat moral. Ya, kamu tidak perlu mengatakan. Bagaimanapun, aku tidak akan menggunakannya. Ye selalu mengambil biskuit. Tidak perlu. Ada sesuatu yang istimewa terjadi hari ini? Tidak ada apa-apa. Hari ini hari Senin. Lalu Su tidak memberitahumu apa-apa. Tidak. Aku minta maaf. Mungkin aku lupa. Tidak apa. Sayang. Kenapa tidak bersuara? Orang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Tunggu. Ada penjelasan apa? Aku tidak menerima permintaan maaf apapun. Kamu tahu itu. Bahkan kamu membaca gosip. Kapan itu mulai? Itu yang dia tanyakan padamu. Apa yang kamu katakan? Aku sudah memberitahunya tentang kedamaianku. Dia tidak mengenalmu. Kalau begitu tolong sampaikan suratnya sendiri padaku. Benar. Jika aku memberitahumu sendiri, kamu akan merasa lebih baik. Benar kan? Aku merasa sangat baik. Bagaimana menyelesaikannya? Putuskan saja. Kamu bilang putus lagi. Aku tahu kamu sangat marah. Dengan karaktermu, tidak pernah mengizinkan orang lain mengucapkan selamat tinggal sebelum kamu. Tapi aku minta maaf. Aku juga tidak mengizinkan orang lain memaksaku mengucapkan selamat tinggal lebih dulu. Nyanyikan 77.
Apa kamu pikir kamu punya muka untuk menghadapi video ini? Yah, aku sepertinya sudah mengacaukan hidup Sang Daewo. Bisakah kamu lebih profesional? Ah, bukankah ini masalah yang harus kamu hadapi? Masalah yang harus kamu hadapi ada di sini. Di sini. Apakah click-through rate ini masalah yang harus kamu hadapi? Sudah 2 juta. Kamu corong besar. Kamu adalah corong besar. Kalau bukan karena kamu, mungkin 5 juta, 6 juta, 10 juta, Kamu lihat itu? Nah, kamu yang ambil video ini kan? Bisa kamu beritahu aku? Di mana keseruan video ini? Duri apa ini? Aku tidak peduli apakah kamu paparazzi atau fotografer. Kamu tahu tidak aku sudah dimarahi habis-habisan sambil berjalan. Pergi bicara dengan pemimpin redaksi. Jangan marahi aku lagi. Kamu pergi dari banyak. Tapi, tugas Spider-Man-ku belum selesai. Bos. Aku ingin kamu cari orang ini. Lu Fei Feng. Aku sepertinya pernah dengar nama orang ini. Tentu saja. Ayahnya adalah Feng Siwen. Feng Siwen? Aku tahu. Kepala rantai supermarket MGM. Oh, aku ingat. Dia bilang padaku. Feng Lufei menjalankan perusahaan iklan. Benar. Aku hanya ingin kamu menandatanganinya. Kami akan memberinya iklan untuk Qing Yang. Kepala Li. Daftar agensi iklan. Aku tidak perlu melakukannya sendiri. Oh, aku mengerti. Karena dia adalah putri Feng Siwen. Ayo lakukan ini. Aku langsung pergi ke Feng Siwen. Aku yakin bisa menyelesaikannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Tolong Feng Lufei hanya karena dia terlalu baik. Kamu tahu tidak? Banyak orang ingin mengundang semua tidak bisa datang. Orang-orang itu menuju ke ayahnya. Kamu akan tahu ketika bertemu dengannya. Aha. Mau secangkir kopi? Bagus. Kamu di sini. Aku di sini untuk menemuimu, Tuan Feng. Aku tidak menyangka akan syuting sekarang. Dan mesin kopi yang sangat profesional. Kopi yang baru digiling baunya enak. Sepertinya kamu, Feng, selalu orang yang sangat teliti. Apakah biji kopi ini juga pilihan umummu? Aku yang memilihnya. Blue Mountains of Jamaica bukanlah Jamaika. Gunung terbaik bukanlah Jamaika. Istirahat. Sangat profesional. Aku menantikan cangkir kopi pertama kita. Kamu memberikan pujian. Ambil saja cangkir kopi pertamaku. Menjadi cangkir kopi pertama kita. Kamu berbicara sangat profesional. Kamu datang lebih awal. Semua orang akan tiba dalam setengah jam. Aku terbiasa datang lebih awal saat berkencan. Berkenalan dengan lingkungan. Dan kemudian, aku melihat orang yang aku janjikan berjalan masuk. Aku suka melihat mereka berjalan. Kenapa? Bisakah kamu berjalan dari mereka? Melihat karakter mereka. Aku terbiasa melihat langkah mereka. Melihat postur mereka. Kamu bisa melihat. Apakah mereka radikal atau konservatif? Apakah impulsif atau tenang? Bahkan aku bisa melihat. Apakah mereka suka kopi atau teh?
Apa sebenarnya pekerjaanmu? Sepertinya orang penting. Haruskah aku memintamu duduk di kantor? Cangkir kopi pertama kita. Terima kasih. Aku sama sepertimu. Bukan orang penting. Apakah kamu membaca buku ini? Ya, kamu juga sudah membacanya. Halaman mana yang kamu baca untuk menebak akhirnya? Lebih dari 160 halaman. Penulis ini gagal. Kamu melihat hampir setengah bagian. Aku sudah tahu akhirnya. Bagaimana denganmu? Aku tidak pernah menebak akhirnya. Jadi aku bisa membaca setiap buku. Saat kamu baru saja masuk, aku pikir aku di sini untuk melamar sebagai sutradara. Sutradara kami baru saja dipecat. Hanya sebentar. Aku tidak terlihat seperti sutradara lagi. Karena kamu sama sekali tidak tertarik dengan adegan ini. Dan naskah di meja tidak terlihat. Jika kamu benar-benar di sini untuk melamar sebagai sutradara, setidaknya tanyakan tentang pengambilan gambar. Namaku Suran. Ini kartu namaku. Jika kamu mau, kamu bisa datang bekerja di perusahaanku kapan saja. Apa yang akan kulakukan? Seorang yang berwawasan dan berkelas. Kamu bisa melakukan apa saja. Permisi. Aku belum tahu namamu. Ini kartu namaku. Jika kamu mau, aku selalu menyambutmu di perusahaanku. Kamu bisa menjadi sutradara. Karena kamu memiliki selera dan penilaian yang baik. Dari 8 juta cara, mana yang paling kamu sukai? Jika aku lahir dalam keadaan mabuk, mungkin aku bisa melupakan semua kesedihan. Jika itu kamu, bagaimana kamu akan mengejar Spider-Man itu? Jangan tanya aku tentang ini. Aku hanya seorang pengacara magang. Jika aku mengucapkan kata-kata, Jangan menembak sangat merepotkan. Bagaimana jika itu perampok? Yang penting bos menyuruhmu mengikuti materi Sang Daewo untuk syuting. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berterima kasih ini. Aku seorang fotografer. Aku bukan paparazzi. Selain itu, aku sudah menemukan aturannya sekarang. Setiap kali dia memanjat 3 kali. Pertama dan kedua pada dasarnya menginjak tempat. Ketiga adalah memanjat yang sebenarnya. Jadi berikutnya seharusnya masih di Lotus Mansion. Aku memutuskan sebelum dia resmi syuting. Pergi ke Lotus Mansion dan menunggunya. Siap Yukin Spider-Man adalah seorang pendaki tebing. Apakah masuk akal bagimu melakukan ini? Jika bos tahu kamu masih di sana merekamnya. Dia akan marah besar. Aku hanya ingin mengambil momen saat dia jatuh dari langit. Dan dia punya mimpi. Dia tidak bisa memanjat semua gedung. Aku menemukan bahwa hukumnya adalah aula musik, Taichung, menara jam, pusat keuangan, dan World Trade Center. Aku perhatikan dia sepertinya mengumpulkan kenang-kenangan untuk dirinya sendiri. Kurasa setiap kali dia sampai di puncak, aku akan mengambil foto selfie sebagai kenang-kenangan. Sangat tampan. SSSD. Dari mana? Fang Zong. Aku sangat berharap bisa membersihkan yang semua kontrak iklan. Berikan ke perusahaanmu. Tentu saja. Syaratnya adalah cocok. Kamu, aku juga cocok. Aku percaya padamu. Ayahku tidak datang kepadaku karena Feng Xiuan. Meskipun keluarga kami sangat kaya, tapi tujuan utama perusahaanku adalah menghasilkan uang. Jadi aku butuh kamu memberiku alasan. Mengapa aku harus menolak daftar lainnya? Untuk menerima pesanan dari Kinya. Kamu tidak butuh alasan. Setiap orang memintamu. Akan memberimu alasan. Yang kamu butuhkan adalah tantangan. Jadi aku akan memberimu topik. Aku ingin iklan yang sama. Sekaligus mencerminkan sampo Kinyang. Sesuai dengan karakteristik kulit kepala pria dan wanita yang berbeda. Dan berbagai produk yang dibuat khusus. Serta fokus mencerminkan semangat merek yang tak tertandingi. Aku akan memberimu contoh. Jika pria seperti novel detektif. Seperti 8 juta cara untuk mati. Maka wanita adalah dongeng. Mereka akan di usia sangat muda. Merencanakan akhir hidup yang sempurna. Pria berbeda. Mereka semua petualang. Yang tidak diketahui adalah tantangan bagi mereka. Topikku adalah berada dalam iklan yang sama.
Ada novel detektif. Ada dongeng. Kecuali untuk kontrak iklan. Apa yang baru saja saya katakan juga tidak nyaman. Saya sangat berharap Anda bisa datang bekerja di perusahaan saya. Jika Anda benar-benar bisa datang, saya akan menyiapkan media khusus untuk Anda. Undangan saya juga tidak nyaman. Saya sangat menyukai pidato Anda. Jika Anda bisa datang ke perusahaan kami, lalu jadilah copywriter, haha. Saya rasa Lu Fifeng pada dasarnya sudah setuju. Bagaimana ya? Dia tahu saya sudah membaca novelnya. Dan meminjamkan saya bukunya. Tidak, hanya untuk waktu saya mengembalikan buku. Untuk berbicara dengan saya tentang detail kontrak. Kedengarannya seperti nada. Tuan Li, direktur dari kantor pusat akan datang besok. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Anda pikirkan saja. Syarat apa yang akan dibicarakan dengan mereka? Halo. Perlu APA yang saya lakukan untuk Anda. Saya ingin mencari rumah. Lingkungannya lebih baik. Cocok untuk ditinggali oleh orang tua. Orang tua kami akan kembali bulan depan untuk menetap. Dia berulang kali memerintahkan. Cari lingkungan yang mandiri. Rumah yang tidak terganggu dan tidak terlalu terpencil. Ada juga taman. Saya menyetir dengan benar. Lihat di sini ada rumah yang begitu indah. Saya tidak bisa menahan diri untuk datang ke sini dan bertanya, apakah ini rumah pribadi atau klub? Ini adalah tempat tinggal pribadi. Transfer. Pemilik biasanya tidak tinggal di sini. Saya rasa dia tidak akan mentransfer. Siapa tahu. Uang bukan masalah. Mungkin saya masih bisa menyediakan sesuatu yang menarik bagi pemilik rumah. Berbisnis. Siapa tahu. Tuan, jika tidak keberatan, tinggalkan kartu Anda. Saya akan menyerahkannya kepada pemilik. Bisakah Anda memberitahunya? Saya di sini untuk membicarakan transfer rumah ini. Saya sudah mencari rumah ini selama 3 bulan. Maaf, dari mana orang tua itu kembali? Tuan Amerika, bisnis apa yang Anda lakukan? Jangan tanya tentang itu. Aku akan beritahu bosmu saat bertemu dengannya. Dan rumah ini tidak bisa dijual. Bisa disewakan? Legipulagia tidak tinggal di sini. Kamu yang bertanggung jawab di sini. Hei, benar. Aku akan berikan uangnya. Kamu sewakan rumah ini padaku. Legipula, orang tua kita akan pergi dalam 2 minggu. Bosmu juga tidak tinggal di sini. Bagaimana menurutmu? Ayo pak, silakan pergi. Ini properti pribadi. Lalu kenapa kamu membiarkanku masuk? Kami kira itu teman yang berkunjung. Pemiliknya tidak ada. Dari mana asalmu, teman? Pak, silakan pergi. Money. Berhasil.
Suka? Kirim. Tidak pantas seorang polisi berpakaian seperti ini. Rumah itu milik pribadi. Nama pemiliknya Li Qingcheng, orang Singapura. Tidak ada catatan masuk dalam 5 tahun terakhir. Rumah itu dibangun tidak lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi Li Qingcheng tidak pernah datang ke rumahnya. Aku penasaran, apakah orang ini benar-benar ada? Begitu aku menekan bel, pintu akan dibuka di sana. Jangan pernah tanya. Menurutku ini klub pribadi tanpa tanda. Khusus menerima berbagai orang kaya. Pernah lihat pria ini? Tidak. Dia Xiong Jiajie. Kamu harus mendekatinya dulu. Rencana kita bisa dimulai. Ya, sepertinya aku harus lebih sering pergi. Benar. Kamu tertangkap kamera sedang memanjat. Tapi untungnya, fokus berita itu. Semua tertuju pada Zhang Daewo. Aku bertemu dengan Pike itu. Dia sangat tertarik padamu saat ini. Aku bilang, bisakah kamu rendah diri? Jangan sampai difoto lagi. Kamu tahu aku punya hobi seperti itu. Ya, apapun yang kamu lakukan untukku. Gelas ini, tolong. Killer. Apalagi yang harus kulakukan saat putus? Setelah putus, aku bahkan tidak mengangkat telepon. Aku bahkan tidak perlu jawab. Kakak cahu API yang akan talk. Kenapa aku mencari masalah? Aku hanya tidak ingin menjemputmu. Seberapa besar kau pikir aku ingin melihatmu? Aku hanya mencoba memahami apa yang terjadi sebelumnya. Aku ingin kau memberiku penjelasan. Ada apa? Ini tentangmu dan buah itu. Aku tahu kau pencekat. Aku akan memberimu penjelasan. Aku sudah bersama Su Guoguo selama setengah tahun. Di koalisi Su Guoguo, ada orang lain. Kenapa aku tidak berjalan setiap hari? Mengatur waktu. Itu saja. Jika kau harus bertanya mengapa, aku memberitahumu. Aku suka. Zhang Diwu. Bisakah kau melihat dirimu sebagai figur publik? Katakan sesuatu yang manusiawi. Dalam 3 tahun aku bersamamu, aku adalah ibu rumah tangga sepenuh hati. Tidak ada ruang di mataku untuk orang lain. Aku bahkan tidak bisa memegang pria. Ini caramu membalasiku. Bercanda, kau seperti ibu rumah tangga yang penuh noda. Aku membuka kepalaku yang besar dan mengetuk sampai mati di tanah. Kau pikir kau tahu? Aku masih merasa kalah. Lihat wajahku. Kau benar-benar tidak perlu melihat pria lain. Bukan perasaanmu yang tulus. Aku terlalu tampan. Jangan mengambil foto di rumah. Itu disebut cinta. Itu tidak cukup. Rumahmu untuk merawatku. Kau tidak pernah mengunjungi kru. 1 kali penjemputan di bandara dalam 3 tahun. Dan terlambat 2 jam. Aku ini orang yang sangat nyata. Kung Fu Permukaan. Hanya untuk liburan. Ini adalah silakan mahasiswa. Aku tidak terpengaruh dengan set ini. Yang kulihat adalah berapa kali kamu masak untukku. Mengenai nonton film beberapa kali. Dia jalan bersamaku beberapa kali di malam hari. Tidak. Aku adalah pria Tionghoa. Kamu di luar sana sudah lama?